Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rayhan Aziz dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sosial media marketing. Nah, sosial media marketing merupakan suatu aktivitas pemasaran yang digunakan dalam membangun kesadaran, pengakuan, pengingat, dan tindakan bagi merek melalui sosial media. Jadi, secara garis besar, sosial media marketing merupakan metode pemasaran yang dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan kepada seseorang dengan cara mengingatkan dan meningkatkan kesadaran seseorang atas produk-produk yang dipasarkan melalui media sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosial media marketing merupakan aktivitas kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam platform sosial media, di mana digunakan untuk membangun kesadaran, pengakuan, loyalitas dari penonton atau masyarakat. Internet merupakan salah satu tanda jika teknologi informasi saat ini tuh telah berkembang. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dari dengan adanya sosial media ini. Salah satunya yaitu bisa digunakan untuk kegiatan pemasaran ataupun bisnis melalui internet. Pada kondisi saat ini di Indonesia itu jumlah pengguna sosial media internet itu terjun ke tahun itu dari tahun ke tahun tuh meningkat secara besar. Nah, sehingga dengan adanya pengguna sekitar 130 juta pengguna sosial media ini, itu semakin memperbesar kemungkinan bahwa pemasaran melalui media sosial ini sangatlah efektif. Sosial media marketing merupakan pendekatan pemasaran yang memanfaatkan kegiatan platform media sosial untuk menciptakan dan mendistribusikan konten yang menarik. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek, memperkuat hubungan dengan konsumen, dan mendorong penjualan. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari melakukan pemasaran melalui media sosial ini. Bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan personal branding dari merek produk yang dipasarkan, dan juga bisa menjangkau lebih luas gitu. Sehingga kita tidak perlu untuk sibuk-sibuk menyebarkan brosur promosi produk. Kita cukup hanya membuat semacam konten video atau konten iklan itu untuk menarik pelanggan yang ada di seluruh negeri, bahkan seluruh dunia. Dalam konteks ini, pemasaran melalui media sosial itu mencakup berbagai aktivitas seperti pembuatan konten viral, kampanye, iklan, interaksi, serta analisis data untuk mengukur efektivitas strategi yang diterapkan. Jadi sebelum kita melakukan pemasaran melalui sosial media, itu banyak persiapan yang harus disiapkan, seperti kita mengatur jadwal untuk mengupload video, kita menyusun tema untuk membuat iklan dari produk yang akan dipasarkan, dan juga kita harus membangun dalam video yang kita iklankan itu harus membangun interaksi antara penjual dan pembeli, sehingga produk ini bisa semakin komunikatif, sehingga penonton pun semakin tertarik untuk membeli produk yang kita pasarkan ini. Nah, kita akan menggali lebih dalam mengenal cara berpromosi, berjualan, sosial media gitu. Aktivitas pemasaran melalui sosial media marketing itu dilakukan dengan cara yang sangat intensif, seperti penyiapan komputer dan bahan-bahan lainnya. Dan juga kita bisa memanfaatkan melalui handphone untuk memanfaatkan pemasaran melalui media sosial. Nah, dalam konteks marketing, kondisi krisis global membuat banyak organisasi mulai memikirkan cara yang paling efektif dalam melakukan pemasaran. Oleh karena itu, sosial media ini menjadi salah satu solusi untuk masalah tersebut. Salah satu bentuk penerapan dari adanya sosial media marketing itu adalah seperti toko online yang biasa kita temui, seperti e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, TikTok, dan lain-lain. Nah, toko online ini adalah sarana atau toko untuk menawarkan barang dan jasa melalui internet, di mana pengunjung dapat melihat barang-barang di toko online itu berupa foto-foto. Jadi seperti yang kita tahu, seperti di Shopee, TikTok, itu pihak seller menampilkan foto ataupun deskripsi produknya itu pada di bawah
Jadi seperti Lazada, toko online itu para seller itu menampilkan produknya di bagian deskripsi toko. Nah, toko online itu merupakan format bisnis retail yang menggunakan komunikasi dengan pelanggan mengenai produk, layanan, penjualan, dan melalui internet. Penjual dan pembeli menggunakan sarana internet guna mencapai berkomunikasi dan berinteraksi secara potensial. Nah, perbedaan paling mendasar dengan antara toko online dengan toko offline itu terletak pada wujud fisik toko. Seperti kita tahu, toko offline itu memiliki bentuk fisik yang konkret. Jadi kita bisa dengan langsung melihat bahwa ada penjual, ada pembeli, dan produknya itu bisa kita temui secara langsung. Akan tapi perbedaan dengan sedangkan toko online itu produknya tidak bisa kita temui secara konkret, tapi kita bisa melihat melalui foto-foto yang dicantumkan oleh pihak pembeli di bagian deskripsi produk. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajarul Al-Farisi dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A IAIN Madura. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat media sosial marketing. Apa saja sih manfaat sosial marketing itu? Media sosial bermanfaat jika dikelola dengan baik dan dijadikan ladang bisnis. Jadi saya di sini menjadikan 4 manfaat media sosial marketing. Yang pertama yaitu hemat biaya. Hanya dengan bermodal handphone saja kita bisa melakukan media sosial marketing dengan download aplikasi media sosial dan video editing yang tersedia secara gratis di Play Store maupun App Store. Yang kedua yaitu meningkatkan brand awareness. Dengan memposting video atau foto dari produk kita di media sosial, hal ini dapat meningkatkan kesadaran audiens atau konsumen dan juga memperkenalkan produk kita kepada konsumen secara luas. Adapun yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan. Melalui pembuatan konten yang relevan dan juga kreatif, dapat menginspirasi konsumen untuk mengambil tindakan pembelian terhadap produk tersebut. Dan yang keempat yaitu mendapatkan feedback produk. Berinteraksi dengan konsumen di media sosial marketing itu penting. Hal ini untuk mendapatkan umpan balik tentang produk atau layanan kita. Apakah produk kita baik dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen, atau produk kita masih ada kekurangan. Nah, di dalam kekurangan itu diperlukan untuk diperbaiki. Hal ini sangat bermanfaat terhadap pengusaha kecil. Dengan adanya sosial media dapat memiliki jangkauan secara luas, di mana produk tersebut dapat diakses dimanapun. Dengan itu dapat menghemat biaya promosi dan juga memperkenalkan produk yang dia jual. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufron. Di sini saya akan melanjutkan presentator yang sebelumnya, yaitu terkait jenis-jenis platform digital media sosial media marketing yang dapat digunakan dan juga dimanfaatkan. Yang pertama, singkatnya itu ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok juga. Kenapa 4 aplikasi ini dapat digunakan dan juga dimanfaatkan platform ini dalam sosial media marketing? Karena kita sudah ketahui bersama di Instagram sendiri juga ada beberapa orang yang telah menjual produk-produknya. Apalagi di TikTok ada TikTok Shop ya, dan juga banyak sekali orang-orang di sana yang live streaming untuk menjual barang-barangnya atau produk-produknya yang akan dijual oleh mereka. Dan seterusnya ada juga Facebook di sini juga kerap banyak kali digunakan oleh masyarakat di Indonesia, terutamanya untuk menjual beberapa produknya.
Kalau di Facebook itu yang lebih kita kenal di marketplace ya namanya, di dalam aplikasinya itu ya. Mungkin di dalam penjelasan jenis-jenis platform sosial media yang dapat dimanfaatkan cukup dari situ saja. Lanjut ke penjelasan yang kedua di poin D, yaitu strategi penerapan sosial media marketing. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam strategi penerapan sosial media marketing yaitu melakukan riset personal kepada konsumen atau pembeli yang akan kita targetkan itu siapa. Sebelum kita melakukan sebuah pemasaran, maka kita harus paham dulu terkait target kita atau konsumen kita yang akan menjadi target produk kita itu siapa aja, dari kalangan mana saja. Nah, itu kita harus pahami dulu. Yang kedua, langsung kita menentukan media sosial apa, platform apa yang akan kita gunakan, karena tanpa memahami kedua tersebut kita tidak akan dapat melakukan kegiatan pemasaran kita dengan lancar. Dengan mengetahui, memahami riset pasar kita, riset personal pembeli konsumen kita akan paham apa kebutuhan mereka, target kita ya terutama dan juga seterusnya, yaitu membuat konten yang menarik. Dengan konten yang menarik kita pasti akan mendapatkan banyak sekali konsumen. Karena apa ya, dalam konten menarik tersebut, apalagi di zaman sekarang itu zamannya digital ya, maka banyak sekali anak-anak era zaman sekarang itu menyukai konten-konten yang menarik. Maka dari itu, melalui konten yang menarik kita dapat menghasilkan dan juga menarik konsumen-konsumen yang awalnya tidak mengetahui terkait produk kita. Melalui konten yang menarik tersebut kita bisa mendapatkan konsumen lebih banyak lagi. Lanjut saja, yang terakhir itu ada melakukan interaksi dan optimalisasi profil. Jadi dalam melakukan promosi di sini, koneksi dan interaksi dua arah juga memang sangat menduduki peranan yang sangat penting ya. Karena apa? Ketika kita melakukan interaksi kepada konsumen kita, berikan dia like, komen di akun mereka, itu akan menyebabkan, itu akan menampakkan bahwasanya kita itu ada gitu. Jadi dalam strategi sosial media marketing di sini kita dapat melakukan langkah-langkah tersebut ya. Mungkin cukup sekian dari saya Muhammad Gufron. Khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.